Pemirsa, pernyataan estafet kepemimpinan yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuai polemik. Pernyataan menjadi kontroversi di tengah netralitas aparatur sipil negara dan TNI Polri yang sedang menjadi sorotan. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara, perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan menuai polemik. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara perayaan Natal Mabes Polri tahun 2023. Pernyataan terkait estafet kepemimpinan jelas menjadi kontroversi di tengah netralitas aparatur sipil negara dan TNI Polri sedang menjadi sorotan. Bahkan tidak sedikit netizen yang sangat berharap kepolisian bisa netral di pemilu. Terkait polemik pernyataan Kapolri, Mabes Polri langsung meluruskan pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan, bahwa yang dimaksud kepemimpinan keberlanjutan ialah dari periode presiden sebelumnya ke presiden selanjutnya. Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak presiden pertama Insinyur Soekarno sampai dengan presiden saat ini, yaitu ke-7 Insinyur Joko Widodo, untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia, ya tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pemimpin lainnya. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan tentunya apapun program yang dibawanya. Trunoyono juga menegaskan, Kapolri sebelumnya telah menginstruksikan agar semua jajaran kepolisian bersikap netral dalam menghadapi pemilu 2024. Meski demikian, publik jelas berharap agar pernyataan secara lisan dan tulisan dapat sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Komisioner Kompolnas, ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, dan juga Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Julius Ibrani. Selamat sore Pak Wahyu dan Mas Julius, apa kabar? Selamat sore Mas Ahmad, kabar baik. Mas Julius. Selamat sore siapa? Baik. Selamat sore Mas Wahyu. Ya, saya ingin ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, meskipun Karopenmas Polri telah mengklarifikasi maksud dari pidato Kapolri, bagaimana tanggapan Anda dan apakah Kompolnas sudah secara resmi meminta penjelasan terhadap pihak Kapolri terkait pernyataannya ini? Ya, terima kasih Mas Apa. Jadi di acara itu saya sendiri hadir sebagai Kompolnas maupun saya sebagai Nasrani yang diundang oleh Polri. Jadi kalau mendengarkan sambutan Kapolri dari awal sampai akhir, sebetulnya disampaikan itu normatif saja, karena konsepnya bahwa menghadapi pemilu ini butuh adanya situasi yang aman, tenang, dan damai. Yang dalam polisi konsepnya didesain dalam bentuk yang disebut cooling system. Nah, itulah kemudian dijelaskan karena itu nanti akan mendukung estafet kepemimpinan. Jadi yang dimaksud estafet itu adalah proses pemilu ini sebenarnya kan proses manajemen konflik, di mana di sini ada mekanisme yang secara demokratis diakui sebagai sarana untuk kita saling bersaing, saling berkompetisi untuk mencari pemimpin yang kita pilih. Jadi bagaimana pergeseran atau estafet ini berjalan dengan baik. Tugas polisi dalam undang-undang pemilu memang tidak masuk sebagai penyelenggara, tetapi kelancaran kesuksesan pemilu kan polisi yang bertanggung jawab. Itulah kemudian disampaikan oleh beliau, dan pada waktu menyampaikan sambutan yang hadir bukan hanya anggota Polri tapi banyak undang-undangan dari tokoh agama dan dari agama lain untuk menyampaikan kepada publik bahwa sebetulnya keinginan Polri itu agar polisi ini berjalan dengan damai, dengan suasana pesta demokrasi kegembiraan, sehingga ada proses
kompetisi yang berjalan dengan normal dan diterima oleh semua pihak. Kami Kompolnas secara resmi sudah menyatakan baik komisioner yang lain, ada beberapa komisioner yang diwawancara oleh media TV, dan kami pun kepada publik menyampaikan itu normatif saja. Artinya yang disampaikan bukan berarti mau mengiyain ya, tapi yang di pihak adalah kepentingan publik, di mana publik didukung agar proses estafet ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang kami tangkap, sehingga Kompolnas tidak memandang ini sebagai sesuatu yang dipersoalkan. Kami memandang sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks ketatanegaraan, posisi Kapolri sebagai pejabat yang di bawah langsung pada Presiden. Jadi itu pandangan dari Kompolnas, yaitu kami tidak melihat ini sebagai suatu masalah. Ya. Oke, baik. Mas Julius, pernyataan Kapolri ini kemudian menuai ragam reaksi dan tanggapan di tengah masyarakat. Kalau menurut Anda, Mas Julius, apakah pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan ini merupakan bentuk ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu? Ya, kalau kita bersikap ahistoris begitu ya, tidak mengikuti proses politik menjelang pemilu 2024 ini, tentu semua akan terasa normatif siapa. Cuman saya mau katakan begini ya, dari awal kekisruhan politik pemilu ini kan terjadi akibat ada ketidaknetralan aparatur negara ya, bukan cuma Polri, lalu TNI, ASN, ruangannya dipakai rapat-rapat dan kampanye segala macam, yang kemudian itu tersebar luas di masyarakat. Nah, kita harus berangkat dari situ. Terlepas dari siapa yang dinyatakan bersalah atau tidak oleh Bawaslu dan segala macam, itu nanti dulu. Tapi kata kunci yang saya bertanya tadi, menimbulkan persepsi publik, menimbulkan kericuhan di publik. Nah, kita sudah belajar. Sebaiknya jangan melakukan apapun, baik itu respon ucapan, baik itu tindakan yang dapat memicu kericuhan di publik. Elit politik tidak akan ricuh, ujung-ujungnya juga nanti mungkin. Nah, yang paling membahayakan ketika yang di depan masyarakat, ketika yang bersama dengan masyarakat di Polri, itu yang jadi titik kericuhannya. Jadi persepsi masyarakat ketika mendengar satu dua kata seperti cari pemimpin, oh ini seperti sugesti, suggestion, usulan kan. Yang melakukan estafet melanjutkan berarti bukan mengubah segala macam. Persepsi ini terjadi, jangan salahkan persepsinya, tapi salahkan pemicunya, yaitu Kapolri mengucapkan satu dua kata terkait dengan pemilu. Nah, saya mau merujuk secara normatif juga kalau ini paling normatif. Pasal 7, pasal 12 peraturan Kapolri tentang politik praktis Polri, itu jelas ada kata kunci yang digunakan. Pertama, wajib bersikap netral. Yang kedua adalah dilarang. Semua bahasanya bahasa yang imperatif, memaksa itu. Artinya apa? Jangan buka celah, jangan buka ruang, jangan memicu perdebatan di lapangan. Terlebih lagi kita tahu netralitas Polri pun sampai pada Komisi 3 keras seperti yang diurus saya kemarin. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi sangat diwajarkan ketika masyarakat berdiskusi, berdebat, ribut bahwa statement itu dengan kata-kata seperti estafet dari pemimpin dianggap sebuah bentuk sikap yang tidak netral. Begitu saja. Baik Pak Wahyu, tapi kemudian pernyataan Kapolri ini menimbulkan keriuhan di publik begitu. Beberapa pihak, salah satunya Perludem misalnya, menyebut Kapolri sebaiknya menyinggung masalah-masalah yang lebih pokok seperti kinerja institusinya atau terus meminta jajarannya untuk mengawal pemilu dengan menjamin netralitas. Tanggapan Anda, Pak Wahyu? Iya, karena saya paham jika banyak kemudian persepsi yang berbeda, karena kan melihat statement itu sepotong. Saya akan mendengarkan dari awal beliau menyampaikan sampai kemudian menutup, dan di hadapan siapa itu kan saya mendengarkan. Sehingga ketika sikap Kompolnas, karena waktu itu ada Pak Benny Mamoto juga hadir, saya juga hadir, ada dua orang anggota Komisi yang hadir, melihat itu normatif. Jadi kalau lihat sepotong, memang kemudian ada persepsi, oh ini berarti Kapolri sebenarnya nggak netral ini. Tetapi kalau kita dengarkan dari awal sampai akhir, itu sudah rentetan statement-statement, rentetan penjelasan bahwa Polri ingin pemilu damai sehingga ingin agar estafet ini berjalan dengan baik. Nah, itu konsepnya. Itulah kemudian disampaikan beberapa pesan-pesan, salah satunya aran-aran agar bagaimana agar perbedaan ini dikelola dengan baik dan sebagainya lah, itu bisa didengarkan saya kira di rekamannya. Jadi
Mas Julius bilang ada persepsi, saya paham ini memang situasinya memungkinkan orang untuk punya persepsi yang berbeda, sehingga akan beda kalau kita mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetapi kalau ini dianggap sebagai suatu persoalan politik, saya paham betul bahwa undang-undang secara tegas menyebutkan Polri harus netral, itu jelas. Justru kenetralan itu ditunjukkan kalau ada apa-apa terhadap pemilu ini sampai berjalan chaos misalkan, yang disalahkan siapa? Polri. Sehingga itulah Polri mendesain yang namanya polling system. Nah, itu disampaikan dalam urutan kata-kata. Kami Kompolnas memahami kalau ada polemik di publik, paham karena ini situasinya seperti ini. Tetapi saya kira kalau kemudian nanti kita berpikir lebih komprehensif dan lebih memahami apa yang dikatakan, saya kira akan bisa mahfum. Justru dengan adanya statement itu, kita berharap, Kompolnas juga berharap, karena Kompolnas itu punya desk pemilu yang tugasnya bukan mengawasi pemilunya, tapi mengawasi bagaimana polisi bekerja dalam mengamankan pemilu. Kami punya juga yang namanya desk pemilu, tugasnya bukan mengawasi pemilu, tapi mengawasi bagaimana polisi mengamankan pemilu. Sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin publik melihat ada yang tidak benar, atau justru polisi memanfaatkan posisinya untuk tidak netral, kami tentu yang akan teriak lebih awal dan kami akan senang sekali pada masukan itu sehingga kami bisa langsung karena posisi kami memang pengawasnya Polri, kami bisa langsung punya kepentingan untuk dalam tanda petik menegur Polri kalau memang ada hal yang sampai Polri melakukan aktivitas di luar tugas pokoknya dan di luar norma yang harus diikuti gitu ya. Baik, Mas Julius, setelah Anda mendengar dan menyimak pidato Pak Kapolri secara utuh ini, apakah ini juga bisa membuat beberapa pihak akhirnya menilai bahwa pernyataan Kapolri terasosiasi dengan capres tertentu begitu? Ya, tentu pernyataan saya sebelumnya itu bukan melihat video secara sepotong gitu. Banyak video-video yang beredar di YouTube yang menjelaskan secara utuh gitu. Karena itu juga ditayangkan juga di Polri TV. Nah, tapi yang saya maksud ini bukan persoalan sepotong atau utuhnya, ya. Kita mengatakan dengan tegas bahwa Pak Kapolri no comment soal siapa yang pemimpin yang kita cari, bagaimana indikator-indikator mencari pemimpin. Saya pikir itu pendidikan politik yang harusnya dilakukan oleh 3 paslon. Ya. Pendidikan politik, komentar-komentar terhadap proses politik yang sepatutnya disampaikan oleh Kapolri, misalnya adalah apabila ada money politik temukan, laporkan kepada kami akan tindak. Apabila ada ekspresi politik, apabila ada agenda-agenda politik yang sedang dijalankan oleh mereka, lalu ingin dikriminalisasi, kami pastikan akan kami stop, kami tolak segala macam, karena itu adalah hak asasi. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya norma yang kami ingin dengar, yang sesuai dengan konteks saat ini. Kan kita tahu, ya, ada satu paslon, kemudian membuat LP banyak terhadap paslon-paslon yang lain dalam konteks ekspresi politik dan agenda politik. Ada juga kriminalisasi terhadap dugaan salah data dan segala macam. Ini yang kami ingin dengar. Jadi kalau tadi kata kuncinya, ingin pemilu yang damai. Ya, pemilu yang damai tentu pemilu yang terhindar dari kriminalisasi atas ekspresi politik dan juga agenda-agenda politik. Pemilu yang damai tentu juga pemilu yang terhindar dari kericuhan persepsi publik, kericuhan perdebatan publik akibat 1-2 statement yang tanda kutip tadi menimbulkan asumsi-asumsi. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita mesti lihat pemicu. Ya, kita mesti melihat pemicu yang ada di kepala Pak Kapolri, yang ada di kepala Mas Wahyu, dan semua yang berkunjung di sana karena mengenal Polri dengan baik, gitu ya. Boleh saya katakan ini adalah Polri dan mitra-mitra strategis Polri, tahu cara berpikir Polri. Akan berpikir demikian, itu boleh-boleh saja. Tetapi masyarakat di luar sana yang disajikan dengan tampilan-tampilan pemberitaan, yang kemudian terjadi berbagai macam kasus yang mempertingkat kepercayaan terhadap Polri, lalu perdebatan di ruang Komisi 3 DPR RI terkait dengan pemasangan baliho dan segala macam, ini belum hilang dari kepala masyarakat. Ini tidak bisa dihindari. Jadi daripada menambah polemik akibat perdebatan di ruang persepsi publik, sebaiknya tidak memberikan statement apapun kaitannya dengan mencari pemimpin yang seperti apa, seperti apa. Nah, saya mau tambah sedikit, statement itu akan terasa berbeda itu ataupun sepotong ketika misalnya dia katakan begini, mari kita cari program yang berkelanjutan,
yang dapat melanjutkan pembangunan-pembangunan yang baik dan memperbaiki sistem yang masih kurang baik. Itu tidak merujuk kepada orang, itu merujuk kepada apa yang dikerjakan, programnya, keberlanjutan pembangunannya, fasilitas dan segala macamnya. Itu tentu akan lebih netral karena dia merujuk pada objek. Ketika dia merujuknya pada carilah pemimpin, ini subjek yang dituju. Ini awal kata persepsi publik itu muncul dan kemudian menjadi perdebatan, gitu saya. Baik. Pak Wahyu, kalau secara umum sepanjang gelaran pemilu 2024 hingga saat ini, bagaimana Kompolnas menilai netralitas Polri di pemilu 2024? Terima kasih. Kalau dibilang netral 100%, dalam catatan kami tidak. Karena laporan yang masuk ke kami juga banyak. Ya, dan itu menjadi PR bagi kami untuk menyampaikan. Saya setuju dengan Pak Mas Yudis tadi bahwa ada pemicu. Jadi ini jadi masukan dari kami. Karena ketika kami menangkap pidato itu, kami waktu itu memberikan apresiasi, Pak Kapolri pengen pemilu damai. Tetapi di publik kan ada penilaian lain. Dan saya setuju itu, ini karena ini masih 1 bulan sebelum tanggal 14 Februari, saya kira hal ini penting karena kami kalau ada yang tidak benar kami langsung sampaikan ke Kapolri secara tertutup dan Kapolri langsung bertindak. Atau misalkan ada suara negatif Polri tidak aktif seperti misalkan kasus ada ancaman salah satu patron mau ditembak, kami langsung WA ke beliau dan beliau respon dan sudah ada bukti ternyata yang bersangkutan hanya main-main. Ini kan berbahaya, ini sesuatu yang menjadi isu nasional yang tersangka main-main. Jadi kami sampaikan des pemilunya Kompolnas secara aktif mengawasi kinerja Polri dalam penanganan pemilu. Kalau polisinya nggak beres, ya kami tentu harus sampaikan nggak beres. Mungkin kalau dilihat ada 1-2 personel karena dari anggota Polri yang menjadi caleg pun itu terdaftar se-Indonesia hampir ada sekitar 1.300 orang, sekitar itulah orangnya. Tentu saja orang-orang ini bisa saja karena kepentingan keluarganya dia berpihak. Itu yang kami awasi. Jadi kita sama-sama ngawasi lah. Kompolnas juga nggak mungkin sendirian. Mas Yudis dan kawan-kawan ikut mengawasi. Baik. Terima kasih Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, dan juga Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, telah bergabung bersama kami di AI News Sore. Pemirsa, selain masalah netralitas aparat kepolisian juga jadi sorotan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan selama masa kampanye. Dugaan intimidasi ini diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dugaan intimidasi kembali terjadi. Kali ini tekanan diduga dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur terhadap kepala daerah yang hendak menghadiri acara partai. Hal itu diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan. Hasto mendapat laporan dari kepala daerah yang mendapat tekanan dari Kapolda Jawa Timur. Dalam informasi yang diterima, kepala daerah tersebut dilarang menghadiri acara partainya. Kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan itu diminta untuk tidak ikut-ikutan soal Pilpres 2024. Selain kepala daerah, dugaan intimidasi juga diterima oleh pengusaha yang hendak mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Politik kebenaran sangat jelas karena beliau dan saya sendiri ketika turun ke bawah itu juga merasakan adanya intimidasi yang sering dilakukan oleh aparatur negara. Demokrasi diletakkan di tangan rakyat, maka rakyat harus secara bebas menentukan siapa pemimpin yang terbaik tanpa ada intimidasi. Kita lihat kepala desa diintimidasi, banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan diintimidasi. Bahkan hari ini saya datang di salah satu kelurahan di Jakarta, itu juga ada pengakuan diam-diam, ada yang merasa diintimidasi. Penghadangan dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh polisi terjadi dari hulu ke hilir, baik dari yang diterima oleh kepala daerah yang juga kader partai hingga level kampanye di lapangan. Sementara itu, Polda Jatim membantah informasi tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, menegaskan bahwa Polda Jatim netral dalam pemilu 2024. Bahkan Polda Jatim terus berupaya mewujudkan pemilu aman dan damai.
Akibat masifnya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat, TPN Ganjar Mahfud menjalin komunikasi dengan timnas Anies Muhaimin karena merasa memiliki nasib yang sama, yaitu mendapat intimidasi dari oknum aparat yang seharusnya netral. Tim Liputan iNews melaporkan.